Podcast ini merupakan bagian dari pelayanan Yayasan Unike sebagai ruang berbagi cerita dan pergumulan tentang pola asuh, kehidupan keluarga, dan bagaimana menghidupi dan menikmati anugerah pernikahan. Semoga dapat menjadi bahan refleksi kita bersama. Selamat mendengarkan. Hai, ketemu lagi di Unike Podcast. Saya Yani Suhardi. Kita akan membahas lagi tentang topik pernikahan, tentunya dengan topik yang berbeda, yaitu tentang konflik atau pernak-pernik pernikahan. Oke, kita sambut dengan narasumber yang sama, Jeffrey Inge dan juga Doni Lia. Halo. Halo. Oke, hari ini kita akan bicara tentang pernak-pernik pernikahan. Ya, pasti banyak waktu kita menikah ada hal-hal yang menjadi mewarnai pernikahan kita ya. Oke, tapi sebelum masuk ke situ, kita akan tanya dulu Jeffrey Inge, apa sih yang paling membuat kamu tergila-gila sama Inge waktu itu gitu ya? Yang membuat kamu tuh Inge menjadi perempuan yang berbeda sehingga kamu memutuskan untuk menikahi dia. Boleh? Ya Inge tuh orangnya tegas, dia punya prinsip gitu. Kalau misalnya dia bilang A, B ya B, lalu dia juga orangnya detail. Saya merasa sangat terbantu sih ketika Inge tuh mendetailkan sesuatu ini dan itu. Sangat terbantu. Oke, cantik. Oke, Inge. Kalau aku melihat Jeffrey sebagai pribadi yang bisa bantu bimbing saya dengan kerasnya saya, dia juga berani menegur saya kalau lagi saya salah gitu. Jadi saya dapetin figur itu dari dia. Pokoknya intinya dia berani saya dan saya juga bisa depend on him. Luar biasa ya. Waktu pacaran tegur itu menyenangkan ya. Oke, kalau pasangan Doni Lia, silakan Cepo duluan. Saya Bu, Lia itu menarik perhatian saya karena memang orangnya luas. Suka membantu dan juga perhatian. Orangnya juga tenang bawaannya dan itulah yang menarik perhatian saya. Oke, yang membuat lu jatuh cinta. Kalau Lia, apa yang membuatmu jatuh cinta terhadap Doni? Jadi juga orangnya kan perhatian ya. Jadi ya itulah care-nya dia yang paling yang segala macam lah begitu ya. Sama dia punya pengetahuan secara ya mungkin dia kan dari background psikologi ya. Kadang tuh bantu saya untuk jadi makin mengenali diri ya. Maksudnya kayak kamu begini gitu ya. Jadi kayak saya lebih iya ya, gue begini. Jadi pas ngobrol-ngobrol tuh kayaknya rasa lebih terbangun secara positif saat itu. Kayak ketemu konselor gitu Iya, ya. kayak ketemu konselor. Salah dong saya. Ini pacaran atau Pacaran iya, konseling ini? makanya bingung saya. Tapi ya itu sih Bu, Sadar deh tapi ya. itu gitu. Oke. Jadi kamu merasa dapat menemukan dirimu dengan menikah dengan ketemu dengan Doni begitu ya. Iya. Menemukan dirimu itu menyenangkan ternyata ya. Dulu ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Kalau begitu bagaimana Jeffrey dalam pernikahanmu melihat seorang Inge yang tegas, punya prinsip gitu ya dalam jalan pernikahan kamu. Silakan coba tadi apa yang jadi menarik dalam realita pernikahan seperti apa? Kalau saya ya, berarti karena saya ngelihat dia bisa membimbing saya, dalam kenyataannya ternyata menjalaninya itu nggak mudah. Yang tadinya saya suka itu, ternyata itu yang menjadi pemicu konflik di antara kita gitu loh. Kita sering konflik, saya selalu bilang kalau misalkan orang itu buat 1 hari 3 kali, kita zaman-zaman pacaran, seminggu 3 kali kita selalu ribut. Karena saya orangnya keras dan dia akhirnya jadi kita saling ngasah gitu loh. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, dia itu selalu ngingetin bahwa kita konflik itu, kita itu tidak mencari siapa benar siapa salah, tapi bagaimana kita cari solusi di antara permasalahan itu gitu loh. Dan akhirnya itu yang membuat kita akhirnya kembali bertumbuh walaupun ngejalaninnya berat. Oke, tapi yang saya mau dengar cerita dari kamu nih waktu awal-awal kamu menikah. Gimana tuh? Apa yang tadinya kamu merasa sangat nyaman gitu ya, dapat nasihat terus-menerus dari Jeffrey, kamu orang yang punya prinsip, itu gimana buat kamu? Ya dulu kan dia bilang, ya saya suka kamu karena kamu penuh tantangan. Kalau dibilangin nggak cuma ngangguk doang, tapi kamu bisa punya reason.
Nggak taunya akhirnya ya saya ngebantah dong kalau dia ngomong A, aku bilang kenapa nggak begini-begini. Bisa gak sih nurut aja gitu loh. Lah nggak bisa, orang kalau menurut saya pengen tahu ya pengen tahu dong, detailin dulu gitu. Akhirnya dia capek hati gitu loh. Ini orang Emang keras bener banget capek sih, hati? gitu. Ya. Eh, Kan dia orang yang detil yang kamu suka itu tadi. Kan penuh tantangan. Nah, gimana Nantangin Jeff? sih. Nantangin. iya, ya bener juga. Ya awal-awal kan ya memang saya lebih suka perempuan yang nggak cuma diem aja gitu. Tapi waktu ketemu dia kan, waktu dia ngobrol nyambung. Dia orangnya kayak ceria gitu kan. Terus ketika ngobrol juga ya kita punya pandangan, pola pikirnya sama gitu. Wah menyenangkan nih pas udah menikah. Ketika itu konflik, ketika kita berantem, loh kok ini ngejawab mulu gitu loh. Jadi kayak, ini gak ngerti lu lagi, gue udah kasih tau yang bener, kok lu tetap ngotot gitu loh. Nih gue punya pengalaman 5 tahun lebih tua dari lu gitu, kenapa Nah, lu tetap kekeh masih kayak begitu. Ini yang paling saya benci, dia bilang kamu cuma pinter secara teori, tapi kamu dengerin Ogut yang 5 tahun lebih punya pengalaman daripada kamu. Saya tolong ya, yang Ogut ngomong juga make sense kan? Nah, aku selalu gitu. Tapi pada akhirnya kamu mengakui kan. Mengakui apa yang nanti tunggu dulu deh ya. Nah cuma tadi ternyata buat Jeffrey tadi yang suatu hal yang menarik ya, Inge yang punya kreativitas, tantangan, punya prinsip dalam pernikahan, menyatukan prinsip itu jadi satu tantangan tersendiri buat kamu. Iya, dan gak mudah ketika dia punya, ya saya udah ada nih pemikiran yang sudah saya pertimbangkan. Saya tipikal orang yang ketika misalnya ada kejadian itu saya merefleksikan dulu gitu loh. Tapi buat dia, ya dia ada pertanyaan yang lain dan dia ada... Dan waktu ditanya sama Inge, ya saya bisa jawab gitu loh. Tapi lalu dia bantah begini, bantah begitu ya. Saya jadi, kok nih orang kayak gak percaya apa yang saya omongin gitu loh. jadi pertanyaan yang detil itu membuat kamu merasa tidak dipercaya. Iya. Oke. Awalnya waktu kamu merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan detil orang Inge yang sangat detil itu Menantang. sesuatu gitu ya yang membuat kamu malah menantang kamu untuk kamu jadi lebih berkreativitas. Iya, Tapi karena- ketika sudah dinikahi, Ya karena saya kan mungkin, saya tipikal orang yang mungkin memberikan solusi gitu Yes. kan ya. Jadi, Uh-uh. oh yaudah lu ngomong ini ya gue kasih solusi, ngomongin kasih solusi. Tapi itu kan waktu lagi pacaran gitu. Ketemunya cuma 2 jam, 1 jam, 2 jam. Nah ketika menikah, pegel juga Bu. oke menarik nih ya. Jadi sesuatu yang tadinya lu sukai banget yang jarang ada di perempuan lain ya, yang banyak bertanya dengan detil, ternyata waktu menikah perasaannya jadi berbeda. Kok lu nggak percaya sama suami lu gitu maksudnya ya? Iya, iya. Oke. Kalau dari Inge jadi kalau tadi Inge dinasehati, tadi kan bahkan Jeffrey ngingetin gue lebih tua 5 tahun nih gitu ya. Bagaimana perasaan kamu waktu diomong kayak gitu? Ya intinya kalau dia bisa kasih nasihat ke saya mau itu pasti gitu, nggak Yang cuma tidak asal ngomong. terbantahkan gitu ya. Makanya saya kasih kalau begini, saya pengen tahu kalau lu masih bisa jawab gue berarti benar gitu. Jadi sebenarnya kamu ngetes. Dibilang ngetes enggak juga sih, cuman itu kan datang secara otomatis kan. Oke, Karena penasaranmu bagi- sebetulnya. Penasaran bagi saya, Oh, saya oke. masih punya perbantahan. Saya mau ngomong lagi begini, coba kamu bisa ini lagi gak gitu. Ternyata Jeff, dia itu bener-bener loh mencari kebenaran sejati. Iya, Betul benar. ya. Oke. Ya 21 tahun rontok sih Bu. Enggak ya, enggak. Oke ya. Jadi ternyata tadi tetap ada ya hal-hal yang tadi menarik di dalam pernikahannya malah jadi tantangan tersendiri ya. Coba kita dengar Donilia. Apakah hal itu juga terjadi pada pernikahan? Kan kamu tadi kayaknya positif banget tuh. Dok. Wih, positif banget. Ya, yang kalem, iya. Jadi di awal pernikahan tuh, wah begini nih. Di waktu pacaran, wah begini nih, gitu ya. Dan di awal-awal pernikahan, kok begini. Setelah ngelewatin begitu banyak tahun, oh maksud Tuhan begini. Gitu. Sekarang ngomong yang awal tahun dulu. Wah, perhatian kan Bu? Iya. Perhatian ya sama orang. Lebih perhatian sama orang daripada sama suaminya. Rasanya begitu. Itu bukan cemburu, Doni. Agak. Oke. Kenapa diperhatiin orang lain lebih daripada suaminya gitu. Oh, oke. Jadi kamu malah merasa yang dulu dia tuh orang yang full perhatian, kamu terganggu setelah kamu menikah. Ternyata perhatiannya memang kepada semua orang seperti itu. Dan ternyata ya terganggu juga. Merasa terganggu. Dan itu kamu menyesali. Enggak sih. Lebih kepada kaget-kaget. Loh jadi begini nih. Kayak gitu sih Bu. Kamu merasa kurang. Kurang. Betul. Mau sepenuhnya. Ya sebagai seorang suami ya kapan kepengennya sepenuhnya kan.
ya waktu itu terjadi pada Lia gitu, dia bilang, "Kamu perhatian sama semua seorang sih, membuat kamu bingung atau gimana Lia?" Ya awalnya kayak, ya bukannya gue begini ya memangnya gitu kan. Ya apa yang bikin berbeda gitu loh. Jadi memang oke aja gitu loh sesuatu. Cuman memang ya saya nggak sadar banget sih. Ini kan udah jadi suami saya nih. Harusnya fokusnya udah dia lebih penting gitu. Tapi saya masih menganggap bahwa harusnya gue dong, emang gue orangnya begini gitu tuh Bu. Tetep, so what gitu. Apa gitu, bukannya ini oke gitu. Jadi masih ada pertentangan gitu dalam diri. Oh nggak masalah gitu ya Oh begitu nggak ya? masalah gitu, betul. Dan kamu merasa kehilangan diri kamu nggak kalau dia terus selalu komplain? Sempat Bu, Oke. sempat. Kami pernah juga jadi berkonflik juga gara-gara itu gitu kan. Karena saya kan keluarganya banyak banget gitu kan, ya memang tipikal dari keluarga yang gitu. Jadi mungkin ngutamain keluarga dulu, ngutamain orang lain dulu, teman dulu gitu. Buat saya yang problem gitu ya. Tapi buat dia tuh masalah harus dia dulu gitu. Saya sempet sih, oh jadi kayak bukan gue banget ya gitu. Atau kamu nggak bilang kok kayaknya bukan Doni banget ya gitu? Padahal dalam hati saya kan dia juga perhatian orangnya. Nah gitu tuh, jadi tapi perhatiannya dia kan beda tuh gitu. Jadi bukannya lu juga harusnya ngerti gitu. Saya berharap dia mengerti karena sama-sama kan harusnya perhatian. Ternyata perhatian dia kan berbeda maksudnya. Nah perhatian saya beda juga karena banyak gitu ya gitu. Tadi Lia sempat bilang ya bahwa yang tertarik kepada Doni itu karena dia seorang psikologi. Nah itu juga jadi menemukan diri masalah Bu. kamu. Betul. Heeh. Lama-lama saya jadi merasa bahwa apakah saya ini seorang yang dikonseling sama dia gitu ya. Karena jadi kalau kayak ada konflik, kayak dia kasih masukan, saya jadi ngerasa bahwa semua teorinya keluar gitu. Jadi dia menilai saya berdasarkan bukan melihat saya nih. Kadang saya sering bilang, enggak, gue gak bermaksud begitu. Enggak, karena biasanya, dia gak ngomong secara teori gitu, tapi biasanya kalau begini, udah ada keluar tuh dalilnya semua tuh. Dalil gitu ya. Rumus-rumusnya semua keluar. Kalau begini biasa begini biasa. Gua nikah sama siapa ini ya, kayak udah menerawang gitu tuh ya. Jadi akhirnya jadi malah ini orang gitu kan membacanya juga kayak gua nggak begitu gitu. Jadi kalian berdua merasa juga ya bahwa apa yang sesuatu jadi ketertarikan di awal itu juga bisa menjadi sumber konflik di dalam pernikahan kamu. Betul. Yang awalnya baik-baik saja, yang awalnya kayaknya memang itu jadi sesuatu yang daya tarik, justru malah setelah dijalanin malah jadi kayak daya dorong gitu ya. Dorong untuk saling bertarik. Betul. Oke. Nah, kalau gitu coba Doni Amalia, apa sih sebetulnya hal yang sering kali membuat kalian konflik? Kalau dari saya, karena kan saya juga merasa bahwa keunggulannya, kebaikan dari Lia itu kan penuh perhatian. Begitu. Dan saya merasa bahwa perhatian-perhatian itu jadi satu kebutuhan buat saya. Dan ternyata Lia yang tadi saya bilang tuh lebih memperhatikan orang lain ternyata daripada suaminya. Contoh kecilnya adalah biasanya tuh saya sangat membutuhkan minum setelah pulang kerja. Dan biasanya tempat yang paling nyaman buat saya adalah di kamar. Dan saya akan cari minum di kamar. Di kamar itu berharap ada teko yang memang saya tinggal tuang ke gelas, saya tinggal minum. Nah beberapa kali tuh, dan beberapa kali itu teko itu kosong gitu. Dan itu bisa jadi sumber konflik tuh di awal-awal pernikahan. Marah gitu. Marah, gak nyaman, gimana sih kayak gak punya istri. Nah itu kalimat-kalimat frontal itu yang akhirnya juga jadi membuat konflik. Biasanya jadi kalau kamu ngomong kamu langsung. Langsung. Kamu punya istri. Ya, oke. Awal-awal Lia nikah. waktu Doni ngomong kayak gitu gimana Lia? Biasanya sih saya diem, tinggalin. Dan waktu ditinggalin sama Makin dia, berkonflik, Iya, itu dia. kejar terus. harapannya Doni waktu tadi tuh ya, Lia pergi, pengennya harapannya gimana sebetulnya? Harapannya sih pengennya diskusi, pengen ngasih tahu, oh Ya, saya teori. butuhnya ini, Minta begitu kan ya. maaf, gitu. Minta Minta maaf, maaf. ngobrolin baik-baik. Ternyata ditinggal baik-baik sih. Nggak Jadi waktu ngobrolin. Lia pergi, apa yang terjadi kemudian? Marah. Oh jadi ini urusan teko dan air Oh, jadi pemicu konflik buat kamu. bisa. Oh sama Bu, kita juga punya hal yang sama. Oke, kenapa Iya. tuh? Itu dulu waktu kita awal-awal menikah, kita enggak ngeh lah ya, sama lah. Maksud tuh Inge itu punya super dad, papa yang selalu dia yang take care semua urusan rumah tangga. Nah satu momen mamanya kan karena memang
stroke pada saat itu, jadi papanya urusin semua, pokoknya sangat detail gitu loh. Sebaliknya kalau saya super mom gitu, mama saya yang urusin rumah tangga karena papa saya pergi kerja, jadi dia yang ngurusin semua rumah tangga, sampai malu-malu apa segala macam tuh dia yang ngurusin. Malu tuh Iya, palu. betul, Pakai palu, pakai pakai palu gitu ya. Jadi semua dia yang handle. Nah, ketika kami menikah, itu menjadi satu masalah buat kami gitu. Jadi waktu saat ketika lampu di rumah mati, dia minta saya untuk gantiin lampu. Tapi kalau di pikiran saya kan, ya kan ibu saya kan dulu kan gantiin lampu, lu masa nggak bisa begitu aja gitu loh. Apa susahnya cuma ganti lampu? Nah, apa susahnya gitu? Kenapa tinggal ambil. disuruh-suruh? Bener. Heeh. Sedangkan kalau di posisi kamu, Ya saya jadi berharap dia seperti papa saya. Ternyata dia juga ngarepin saya, ya lu juga jadi kayak emak gue dong. Nah, sekarang waktu kamu tadi bilang, kenapa sih kamu tinggal sebenarnya waktu bilang, Jack, benerin lampu. Apa yang membuat kamu? ya saya pikir loh, itu kan ganti lampu cuma ambil bangku, matiin saklarnya, Nah itu, ganti dia udah bolanya, tahu kenapa dong nggak yang diganti? Ya, kamu gampang Ya gitu nggak loh. mungkin, kalau di rumah papa yang ngituin. Nah, setelah Nah kalau dia berjalan- dengan gampangnya panggil aja tukang tuh di bawah Ya. gitu. Loh keluar duit lagi dong. Kamu aja kenapa enggak, justru ini udah dibiarin tunggu kamu pulang ya biar kamu bisa ituin gitu. Dan bagi dia gue udah capek-capek kerja masa gue suruh urusin bola lampu Iya, gitu. papanya kan punya waktu. Kalau saya kan kerja capek, mau ngurusin satu hal yang misalnya kayak betulin apalah, kan kalau bukan bola lampu cepet ya, dia juga bisa gitu kan. Seharusnya. Seharusnya Oke. begitu kan. Nah tapi ketika mesti beresin sesuatu, memperbaiki sesuatu, buat saya butuh waktu cukup lama, nyiapin alat apa segala macam. Kelamaan kalau bagi saya. Oke. Jadi Kenapa? ternyata pemicu konflik kalian itu karena kalian punya harapan masing-masing ya. Iya, Ada tokoh yang dibalik semuanya itu. betul. Nah setelah kami pelajari, setelah kami ini ada ikut satu seminar pernikahan kayak gitu. Oh rupanya kami itu produk dari Masa keluarga lalu. kami, Orang tua. masa lalu. Jadi kita mulai belajar tuh, oh iya keluarga kamu kayak gimana, keluarga aku kayak Masalah nada juga ya. masalah ada juga. Oke. Kalau bagi saya biasa-biasa aja karena bagi saya papa mama ngomong gede-gede, suruh gini-gini. Oke. Nah, bagi dia loh biasa. Oh bukan cuma suara besar tapi itu Nah. kan mesti dikerjain. Itu buat dia biasa. Kalau buat Iya. saya, aduh gila kok meresahkan sekali gitu. Aduh, ini Jadi Iya, nadanya langsung betul. do tinggi, kalau di saya kan masih dari do rendah gitu loh. Itu yang wah. Ternyata nada bisa menjadi pemicu konflik. Khususnya awal pernikahan gitu ya. Iya. Belum biasa dengan nada bicara. Jadi bagi Inge belum marah, bagi Jeffrey udah. Gitu sih suaranya gitu loh. ini biasa. Mata, nada gitu. Oke. Ternyata tatapan mata dan suara bisa menjadi pemicu untuk konflik. Oke. Tadi kalau Lia, gimana Lia? Ya sama Bu, yang lebih juga pikiran saya. Kalau dibilang mungkin kok Jeff, juga tadi ngomongnya gitu ya. Mungkin papa saya, mama saya gitu. Saya juga mikir-mikir, papa saya juga apa-apa mah sendiri gitu. Jadi dia juga bilang ya, ambilin air marah gitu. Diambil sendiri. Begitu ya dalam hati gitu. Juga kayak nada, bener. Saya kan tersinggung banget kalau tiap kali dia bicara mengenai pokoknya bahasanya tuh kayak buat saya tuh selalu kayak panahnya dilempar-lemparin gitu kan, bolong-bolong-bolong. Kalau ngomong kan kayak tadi tuh, kayak Tajam. tajam. Padahal jelas. Betul. Tapi Setajam. kamu menganggapnya tajam. Tajam begitu kan. Iya jadinya buat saya tuh kok ngomongnya kayak gitu sih gitu. Saya pernah tanya sama dia. Dia tuh keras banget gitu kayaknya kalau ngomong tuh selalu kayak yang sadis, poin. Dia pernah ngomong kan gini, kayak gak punya istri. Itu kan, disediain air gak punya istri. Omongan macam apa itu gitu tuh. Maksudnya kayak, maksud lu bagaimana gitu. Jadi bicara yang buat dia tuh mungkin udah biasa kali ya. Maksudnya ya keluar aja begitu. Saya bilang ini background orang yang nggak sebut lah, background lu gitu kayak begitu ya, kalau ngomong keras bener gitu ya. Saya nggak bisa tuh kayak gitu. Dan itu bagaimana? Apakah hanya di dalam relasi kalian berdua atau juga di dalam relasi Doni ke anak-anak atau Lia ke anak-anak? Nah itu pun jadi konflik Bu, karena dia jadinya juga kalau berurusan dengan anak-anak, kalau mau mendisiplin anak-anak kayak militer, kayak militer, tangannya diadilin lah istilahnya gitu. Saya nggak bisa. Bukan diadili, Iya bukan diadilin lah, ya oke lah gitu ya. Diajak bicara, Diajak dijelaskan. bicara. Bukan diadili tapi dieksekusi. Betul. Ya. Dieksekusi Oke. gitu kan. Heeh. Anaknya harus tangannya di belakang, matanya gitu kan. Ya udah kayak orang
terhukum di pojokan begitu kesannya gitu kan ya. Jadinya bilang saya nggak cocok tuh gaya begitu. Saya juga bilang, hei anak kamu ya kebetulan yang dulu mungkin masa-masa anak-anak yang perempuan yang gede-gede itu yang lebih sering kena gitu kan, yang kecil belum. Anakmu ini perempuan, kalau kamu begituin gayanya gimana gitu. Jadi ya itu juga bisa jadi konflik sih Bu sama dia gitu. Jadi ternyata cara mendidik anak yang nggak berhubungan langsung ya dengan relasi suami istri atau perasaan ya, itu bisa menyebabkan konflik di dalam keluarga. Oke, kalau Doni sendiri lihat cara ya Kan saya orangnya tenang. tenang Bu. kan ya, seperti bijaksana gitu dong. Sabar, Doninya. tenang. Iya betul, Lia tenang. Dan Tapi- menurut saya terlalu tenang, jadinya kayak ya dibiarkan begitu aja, tidak ada penyelesaian. Lama, karena saya memang suka nunda gitu. Nah, udah dia sudah mengakuinya. Oke, nah itu membuat konflik juga. Iya, menurut saya kan harusnya diselesaikan ini, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti udah kelupaan, anaknya bingung, ini ngomongin yang mana, tidak diselesaikan, jadinya wah. Apalagi kalau seandainya perempuan ya, kadang-kadang masalah seminggu lalu, 2 minggu lalu, bulan lalu itu bisa bangkit dari kubur tuh. Jadi ya kalau kayak begitu ya udah selesaikan, udah selesai yang itu ditinggalin. Kita masuk Kan kepada harus menunggu waktu yang tepat, Bu. Moodnya Moodnya. anak. Jadi kalau dari Lia, bagaimana memperhatikan mood anak, pikirin waktu yang tepat. Tapi kalau Doni, cepat, ya, momentumnya harus Ya. diambil. Ya. karena dengan sadar dengan kejadian saat itu ya dia tahunya kejadian itu dan langsung flashback dengan segera penanganannya juga jadi tuntas. Ternyata di dalam mendidik anak pun itu bisa menjadi suatu dinamika konflik ya di dalam keluarga. Nah itu gimana? Terjadi juga pada Jeffy dan Inga atau is okay kalau tentang masalah ke anak-anak? I feel you bro. Masuk dong. Oh, iya Bu, jadi kalau masalah sifatnya Inge atau ya karakternya kami begitu kan ya karena dibentuk dari keluarga. Nah waktu kita berantem tuh awal-awal waktu kita konflik, Inge juga tipikal yang judes istilahnya gitu kan ya. Tajem gitu loh, aduh ini kok suaranya makin tinggi nadanya. Nah tapi ketika kita berantem kan tadi yang Doni bilang bisa sebulan 2 bulan lalu tuh peristiwa muncul dari kubur sama. Tapi buat saya tuh kita lagi ngomongin A, B, C, tiba-tiba dia loncat ke M, lompat ke N. Saya bilang, tar dulu nih, kita lagi ngomongin ini, tapi kenapa kamu lompat ke sono, ke sini? Wah itu kita jadi tinggi. Karena dia konfliknya. detail. Ya, jadi mau secara keseluruhan Iya, gitu ya. Tapi detailnya 6 bulan yang lalu. Gitu. Apalagi Susah. kalau dia jawab begini, waktu itu kamu juga begitu. Kapan waktu itunya? Coba kamu sebutin. Ya mana aku ingat. Ya kamu Saya harus udah- ingat kalau kamu bisa ngomong. Datanya yang mestinya jelas. Iya. Oke. Dan dia nggak bisa, bagi saya itu nggak valid. Nggak. Valid dia cuma hanya pembelaan doang. Saya pemaaf, dia pendendam. Biasanya gua catat kok. Oh gitu ya. Ini Tanggal kapan berapa? nih, jam berapa gitu. Penyelesaiannya begitu maksudnya. Nggak Secara juga. teori. Secara teori. Gue catat tapi lupa taruh di mana. Mungkin dibuang Inga. lanjut. Nah pas lagi sama anak-anak juga sama. Jadi dia mungkin nggak sadar ada satu waktu cara didiknya Inge itu memang mungkin dia juga nggak sadar lah ya. Jadi bagaimana dia ngomong sama anak tuh tajam ketika anak-anak salah gitu. Jadi maksud Jeffrey ingin ngomong tajam dan detail itu bukan hanya kepada kamu, Betul. tapi juga Nah, ke anak. pola berbicaranya kepada anak demikian juga. Betul. Dan itu mengganggu Jeffrey juga. Sangat mengganggu Oke. sih. Jadi mendidik anak Apa? kan ya mendidik anak kan nggak harus maksudnya tuh nggak harus pakai kalimat yang tajam gitu. Satu momen ketika saat itu kan pernah ada masalah apa gitu ketika ada terus Lagi dipanggil ngajar ya. Intinya pokoknya Juan ada salah lalu dia omongin terus nada dia tinggi banget. Itu saya kan ya karena ya udah Inge lagi ngomong saya mundur saya nggak ngomong gitu kan. Lalu wah saya lihat ini udah terlalu parah nih. Saya videoin cara dia ngomong sama Juan. Nah setelah selesai waktu balik Juan udah selesai kami berdua terus saya kasih video nih. Kamu lihat nih cara kamu ngomong sama Juan seperti apa. Kamu nggak sadar waktu itu waktu di videoin sama Jeffrey?
Enggak dong, Oh, kalau enggak. kalau sadar Kalau sadar makin ngamuk, ngamuk. Ngamuk, oke. Jangan viralkan gitu ya kalau sekarang ya. Oke, lalu apa yang terjadi dengan kamu mencoba tujuan Jeffrey sebetulnya waktu memvideokan Inga untuk memperlihatkan bagaimana caranya. Iya, betul. Maksudnya Ya waktu marah seperti itu sebetulnya maksudnya Inga seperti itu nggak sih? karena saya orangnya to the point, lugas dan lantang gitu ya. Jadi saya merasa kalau waktu itu kayaknya lagi ngajarin anak, yaitu ya saya nggak menyadari bahwa dia masih anak-anak. Tapi ternyata tuh dia cuma nangis. Tahu, pokoknya jawaban saya tuh bagi saya jawaban dia tuh ngambang gitu. Terus saya tekankan dia. Saya tuh kayak put cornering banget gitu. Dan ketika saya ngeliat video, saya langsung kayak gak salah lu, gak salah lu gini, ini anak lu loh gitu. Dan ya itu, kayak masih berasa lah saya masih ngeliat tuh video. Kayak dia tuh adalah orang victim yang melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar dan tidak termaafkan. Nah, bagaikan seperti itu. Jadi kayaknya saya merasa, wah hari itu saya merasa bersalah banget sih. Ya saya datangin anak, saya bilang, oh ya minta sorry ya, kalau tadi mami gini buat koko gini. Dan akhirnya karena dia masih kecil ya dia Umur dia berapa mungkin tuh? iya Umur berapa, aja. Ing? Kayaknya masih lower primary deh. Pokoknya masih ya antara kelas 1 sampai kelas 3, cuman itu lupa gitu loh. Cuman pengalaman itu yang buat saya akhirnya kamu sampai nggak begitu sadar ya, maksudnya kamu dikuasai dengan emosi dan melihat kalau orang tuh salah. Saya tuh pengen buat orang itu tuh ngaku sampai dia ngaku salah gitu. Oke. Dan hal itu juga kamu lakukan kepada Jeffrey. Kalau kamu lagi sedang berselisih paham atau perbedaan. sedikit berbeda Bu kalau ini. Oke. Nggak nyampe di titik itu kayaknya saya udah ketakutan dulu kayaknya. Justru sedikit berbeda. Memang ketika konflik, ya itu kami berdebat begitu ya. Tapi ketika ada momen ketika saya bisa membalikan, saya bisa memberikan alasan-alasan yang ini, dan saya tahu atau dia juga mungkin dia sadar dia salah, dia lebih banyak diem malah gitu loh. Dan dia postpone tuh, dia nggak mau ngomong. Sampai satu momen saya pernah bilang, kalau kamu tetap diem seperti itu, Aku tinggal jadi kayak kamu. ya, saya akan jadi kayak kamu. Jadi kita nggak cuma dalam malam ini aja atau besok, tapi saya bisa diem juga ya. Terserah mau kayak gimana, dan ini akan jadi parah. Karena buat saya maunya ya kalau bisa selesai hari itu ya kita selesaikan hari itu. Tapi dan saya waktu itu belum mengerti ya bahwa dia butuh waktu, dan dia juga nggak sadar. Tapi dia taunya ya udah gue diem dulu. Jadi waktu itu ingin diem karena marah atau karena apa? Kehabisan jawaban atau merasa disudutkan? Saya bilang begini, kalau saya ngomong, kamu selalu ada jawabannya kan? Dan kamu selalu bilang aku yang salah. Ya udah fine, aku yang salah gitu. Tapi aku bilang, ya udah apa susahnya sih minta maaf? Loh, aku itu bukan tipe orang yang gampang minta maaf. Kalau saya udah ready, baru saya akan minta maaf sama kamu. Tapi dia langsung ngotot, loh sebenarnya kata maaf itu akan mencairkan semuanya gitu. Ya udah kalau gitu tunggu sampai saya sincere untuk bisa ngomong, baru saya akan mengeluarkan itu secara tulus. Padahal saya sudah menyampaikan dengan jelas. Masa lu susah tinggal minta maaf? Mudah kok gitu. Saya cuma nunggu itu aja. Kalau buat kamu kayak bikin nasi goreng gitu ya. Kalau udah ada minyaknya, ada nasinya, ada telurnya, masak aja jadi nasi goreng. Ya sama seperti dia kan Bu. Kalau buat Inga mesti punya waktu untuk bikin nasinya dulu gitu ya. Nggak, akhirnya dia yang ngomong, ya sorry ya tadi Ogut begini. Karena bagi dia kalau udah konflik pasti dua-duanya salah dan kita tidak mau mencari siapa yang benar siapa yang salah. Ketika dia udah say sorry duluan, mau nggak mau akhirnya saya langsung kayak lumer. Iya say, aku juga sorry ya karena gini. Udah langsung semuanya tuh akhirnya kita pelukan dan akhirnya rekonsiliasi terjadi nanti gitu. Jadi kalau kata kunci dari pasangan Inga dan Jeffrey, ketika salah satu meminta maaf, itu menolong kalian untuk turun dari suasana yang sangat panas itu. Iya, tapi dia selalu bilang, Ing, kalau misalkan mesti dia terus yang mulai, aku tuh bisa kehabisan tenaga gitu. Karena padahal sebenarnya tuh ini buat nginget kamu yang salah gitu. Oh ya udah, kalau emang kamu mau Ogut yang ngomong, tolong kasih waktu gitu. Jadi tadi membicarakan pada Jeffrey bahwa saya butuh waktu. Iya. Oke. Jadi saya butuh waktu untuk saya bisa mengatakan dengan tulus, Iya. menyadari dengan benar untuk baru minta maaf. Iya, dan akhirnya dia bilang, ya udah Ing, nanti kalau kamu udah siap, aku tunggu ya. Akhirnya membuat saya untuk memberanikan diri. Akhirnya kita
tetap tuh diem dulu sesaat. Nah nanti udah 5 menit, 10 menit, akhirnya saya datang. Hai, sorry ya tadi. Iya udah. Nah aku belum ngomong aja dia udah peluk aku, terus kita udah nangis segala macam gitu. Dan akhirnya ternyata itu membuat saya akhirnya, ya sorry ya, aku nggak bisa seperti kamu gitu. Punya butuh waktu dan kamu selalu sabar mau nungguin waktu ini. Ya it's okay. Yang penting kamu sadar gitu. Dan akhirnya dari berjalan waktu, saya lebih bisa lah ya kayak gitu. Jadi maksudnya ketika Jeffrey menerima Inga butuh waktu, berarti Inga merasa diterima dan juga malah berjuang gitu ya? Iya. Untuk iya, bisa lebih iya. cepat Ya menyelesaikan. aku lagi mikir jangan sampai energi dia habis kan. Iya. Ya. Ini nggak baik gitu loh, karena ini kan pokoknya di saya yang mengeraskan hati gitu loh. Jadi saya harus berjuang melawan itu. Kenapa Inga bisa bilang tadi saya yang mengeraskan hati? Karena mungkin saya ngerasa belum waktunya dan dia mau hari itu kan, mau saat itu kan gitu loh. Saya cuma ngerasa kalau dia udah kehabisan tenaga dan itu karena saya, ya segala sesuatu yang kita udah bangun selama ini akan rapuh gitu. Dan itu Jadi- yang saya takutin. Maksudnya Inga malah Inga sangat menghargai segala usaha Iya, menjaga pernikahan. Iya. gitu ya. Iya. Saya sangat apresiasi banget untuk Awalnya juga kalau saya boleh tambahin kan karena emang backgroundnya Inga yang dalam keluarga it's not easy to say sorry gitu loh. Itu yang akhirnya saya rasa terbawa juga ya. Bener gak sih? Iya, mungkin Kira-kira ya. begitu. Jadi dalam keluarga Inga sebenarnya kalau ada suatu pertengkaran atau problem ya akan berjalan begitu aja, nggak usah pakai kata-kata maaf gitu ya. Iya, baik Baik time aja gitu lewat, gitu ya. udah kayak anggap nggak ada apa-apa. Oke, dan bagi Jeffrey perkataan maaf itu penting sekali. Betul, penting. Di keluarga saya juga begitu yang nggak bilang maaf. Tapi mungkin tipikal saya yang lebih suka refleksi diri dulu. Oke, saya nggak mau punya keluarga ntar yang seperti ini. Gitu. Bukan berarti keluarga saya itu buruk, Ya, bukan. Tapi ya, saya belajar. seperti- Oh, oke. Saya mau nanti kita bisa mudah untuk saling maaf. Ketika tahu, ketika disampaikan, ya udah. Oke. Jadi akhirnya kalian menemukan ya cara berkonflik dan menolong kalian dari konflik itu menjadi suatu perdamaian dengan cara saling meminta maaf gitu ya. Ya betul. Ya sayanya harus ngurangin ekspektasi. Hari itu juga selesai, saat itu juga selesai. Saya menunggu, tapi saya bilang sama dia, please, kalau kamu udah tahu kamu ini ya, take your time. Kalau boleh cepetan kita beresin. Ternyata mengetahui kebutuhan pasangan menjadi satu titik juga ya untuk kita belajar menyelesaikan konflik di dalam pernikahan. Sekarang kita dengar Doni dan Lia. Tadi kan katanya Doni ini punya kata-kata yang tajam. Punya kata-kata yang tajam yang tadinya mungkin buat Lia jadi jelas begitu ya. Tapi ternyata di dalam pernikahan itu menjadi suatu tantangan di dalam membina hubungan. Ya. Nah kalau buat Lia dan Doni bagaimana tuh? Tadi kan Doni bilang waktu awal-awal pernikahan seringkali Doni merasa ya perlu mengungkapkan semua perasaannya hari itu juga. Detik itu juga karena harus diselesaikan, karena keinginan menyelesaikan, gitu ya. Iya, betul banget. Saya juga membutuhkan yang namanya permintaan maaf dari apa yang kesalahan Lia lakukan. Tetapi kalau tadi Ko Jeffrey sama Inga itu permintaan maaf juga ditunggu, saya juga menunggu. Tapi kadang-kadang buat saya juga jadi sensitif bahwa buat saya kok permintaan maafnya tuh kayak nggak tulus gitu kedengerannya. Walaupun cepat diungkapin maaf, tapi ya maaf. Loh, maaf, tapi kok nadanya gitu. Itu Kurang bukan tinggi maaf. nadanya. Ya maaf, begitu kan lebih Kira-kira tinggi gitu. gitu. Oh, mending Don, kalau Inga enggak, ya maaf. Nah itu nantangin itu. Itu aduh, Ya itu kan makanya belum siap. menimbulkan konflik berikutnya itu. Buat saya tuh jadikan Sama. menimbulkan konflik berikutnya. Karena akhirnya di awal-awal itu saya suka sekali, bukan suka ya. Saya lebih sering kepengennya cepat selesai dan kita ungkapin. Kadang, Kesannya tuh dicecerin saya, Bu. Oke. nah Jadi yang satu ingin cepat selesai, tapi yang satu kayaknya dicecer, Ya, dihakimi. ya. menurut saya Menurut jadinya kamu, oh bagus. Tapi kalau enggak kan enggak selesai Bu. Kan harus Atau segera. menurut kalian dengan kita nyecer, jadi selesai? Dan Atau kalian, Doni merasa puas bahwa benar? awalnya iya. Dan saya merasa juga awalnya dengan menyelesaikan saat itu juga, itu sangat baik. Karena kan kehidupan kita tuh masih panjang ke depannya, jangan ditunda-tunda.
Ya kalau memang bisa Kalau selesaikan gitu kita sekarang. tanya sama Lia. Kenapa Lia menunda-nunda? Karena memang belum siap, Bu. Atau Lia belum Dan- melihat kesalahannya? Dan masih mencerna nih di otak saya gitu Oke. kayaknya. Itu tadi salah apa ya? Oke. Ini yang bagaimana ya? Kayak masih beneran salah saya. Ini kejadiannya apa? Pokoknya tuh saya perlu waktu untuk mikir gitu. Jadi bukannya Lia mau menunda untuk minta maaf. Tapi kadang-kadang Lia belum tahu. Ini nih persoalan saya salahnya di mana begitu maksud Lia ya? Iya, iya. Jadi memang perlu loadingnya lama lah yang masalah gitu ya, perlu dicerna dulu gitu. Memang karena dia ya gitu ya, dia cecer. Cepet ya yang keluar kan akhirnya ya lu kan cuma meminta maaf kan, kata maaf ya gua keluarin. Puas. Gitu. Nggak puas, Ya, nggak puas, nggak gitu. Karena Kan permintaan kalau lo maafnya, mau ya gua keluarin gitu kan. Ya. Iya. karena permintaan maafnya tanpa mengetahui sebenarnya lu salah di mana. Ya karena masih loading dia suruh cepet-cepet gitu Atau ya. mungkin bukan karena tidak tahu, atau mungkin karena tidak mau tahu bahwa emangnya salah gue ya. Ya karena saya juga ngerasa emang itu beneran salah saya. Kok nggak ngerasa, kok kamu gini. Jadi masih terus tuh Bu berkutat dalam Dia batin. perlu waktu memikirkan Tuh. masalah posisinya di mana gitu ya. Betul. Tapi waktu itu Doni udah nggak sabar karena Doni sebenarnya ngerasa bener dong. Waktu Kamu- itu. Waktu itu ya. Waktu Jadi, itu. jadi makanya mau cepat selesai karena kamu merasa kamu bener. Betul. Ya. Dan Lia merasa gua nggak salah gitu kan. Tahu lah bener. Menerima gimana. nggak kamu itu? Saat itu nggak menerima. Oke. Saat itu nggak menerima. Jadi saat ternyata pertengkaran itu bisa terjadi ketika salah satu menganggap dirinya lebih benar Betul. dan yang satu menganggap saya nggak salah kok, Nah. gitu ya. Dan yang satu tetap ngotot bener dong ya. Iya, ngotot bener. Oke. Dan Lia tetap belum menemukan kesalahannya. Jadi pemicu pertemuan kalian. Oke. Di dalam berjalannya waktu gimana Don? Nah, di dalam berjalannya waktu ternyata saya menemukan kayaknya saya harus lubah gaya saya. Daya marahnya. Gaya marah, gaya mengungkapkan, gaya menyelesaikan masalah. Apalagi ditambah kita kan sering ikut seminar-seminar relasi, parenting gitu ya. Dan saya merasa bahwa wah saya udah tahu banyak, udah imun lah mungkin kali ya kata-katanya ya. Dan ini terjadi dalam waktu dekat-dekat ini tahun ini. Jadi ada yang satu, biasa nyecer. Iya jadi. Tadi kan Doni bilang ya. Doni bilang ternyata di dalam perjalanan waktu Doni mulai mencoba merubah diri di dalam Betul. menyampaikan kemarahan Iya. atau ketidakpuasan terhadap dia. Tapi Doni kepikir nggak untuk memberikan ruang pada Lia? Doni menyadari nggak? Ternyata kan itu perbedaan persepsi ya, konsep cara pandang gitu ya. Doni sendiri memikirkan apa kebutuhan Lia nggak? saya memikirkan. Jadi memang Lia butuh waktu, butuh tenang untuk bisa lebih menyadari apa masalahnya dan juga menyadari apa yang menjadi kekurangan dia dan dia menyadari untuk yuk kita rekonsiliasi. Lia juga butuh waktu. Oke, jadi kamu akhirnya menyadari. Menyadari. Nah, jadi ketika Doni mulai menyadari kebutuhan Lia dalam suatu konflik atau perbedaan, itu cukup menolong buat Doni. Menolong. Dan bahkan Doni berusaha untuk merubah cara mengungkapkannya buat Lia. Mm-mm. Sehingga membuat Lia lebih tenang kali. Iya, tapi perubahannya masih dalam proses. Saya ngelihat dia kan yang awalnya nyecer tuh Bu, sambil nyecer kata-katanya kan pasti tajam. Saya justru melihat sekarang dia ngambil waktu untuk nyecer, dia diem. Itu mengganggu kamu Tapi juga. itu membuat konflik baru. Oh gitu. Jadi pada saat dia diem, karena saya tahu sebenarnya setelah ya saya juga berpikir gitu ya bahwa oh dia diem supaya tidak mengeluarkan kata tajam yang akan menyakitkan saya. Tapi masalahnya diem kelamaan. Dan waktu Doni diem juga menyakitkan hati kamu. Iya, saya malah kayak dineglect ya. Jadi saya malah bingung. Maksudnya bagaimana? Mau diselesaikan atau bagaimana gitu. Jadi malah menimbulkan Lu gak bilang 3 hari gitu enggak? Standar gitu, kok mau diem 3 hari? Lu punya waktu gini enggak? Enggak. Artinya gimana tuh ya tadi ya, Doni dan Lia? Kalau bagi Lia ternyata hal itu menjadi kayak hukuman. Iya, saya ngerasainnya sih ada begitunya sih. Jadi di diemin itu seperti hukuman buat Lia. Kalau buat Doni lagi menahan diri. Lagi menahan diri untuk supaya nggak ngomong lebih tajam, lebih parah yang akhirnya justru
jadi kayak bola salju. Oke, boleh contohnya praktisnya gimana sih, kenapa? Banyak. Peristiwanya ya, waktu itu saya lagi mau keluarin mobil, pergi untuk satu kegiatan. Saya minta tolong Lia untuk tolong pegangin pintu gerbang. Pintu gerbang rumah supaya jangan sampai kalau ketiup angin dia malah menutup sendiri gitu. Dan saya udah bilang Lia posisi di sebelah kanan, saya nengok ke kiri, saya jalanin mobil, tiba-tiba bunyi gubrak. Ternyata gerbang itu udah nempel sama pintu mobil. Saya kaget. Saya tadi udah bilang tolong jagain pintunya. Dan ternyata orangnya nggak ada di situ. Entah gimana ceritanya nggak ada di situ. Perasaan kamu pada saat itu, Waduh, frustasi banget Bu. kenapa frustasi? Mikirin Apakah karena Lia nggak pegangin pintu tidak taat atau mikirin apa ya? dua-duanya. Ya. Yang satu karena Lianya kemana ini kok nggak ngikutin apa yang Minta, diminta. ya. Yang kedua, yang menurut saya ini juga jadi salah satu megang peranan besar, ini mobil cicilannya belum lunas. Yang kedua, ini harus klaim asuransi. Yang saya tahu asuransinya bukan all risk, tapi asuransinya total loss. Ini bukan lagi ngomongin asuransinya ya, tetapi yang lagi mikirin ini biayanya keluar lagi. Kenapa? Karena mobil satu yang sebelumnya baru Ada kejatuhan kejadian. ketimpa pohon dan juga harus ada penanganan khusus. Gara-gara Lia nggak pegangin pohon. Bukan. Bukan. Dua-duanya Oke, gara-gara oke. angin sebenarnya. Gara-gara angin. Dua-duanya Iya. gara-gara angin. Iya. Emang Oke. angin salah. Iya. Angin itu. Ternyata angin bisa menjadikan Konflik keluarga ya. Masalahnya dia Oke. nggak bisa marahin pohon. Iya, Nah ini iya, iya. angin juga, tapi kan oknumnya istrinya. Oke. Nah, jadi buat Doni itu sebetulnya kekhawatiran tentang hal biaya. Ada kekhawatiran itu, Bu. Kekhawatiran tentang biaya. Ya. Lalu apa yang Doni lakukan pada Lia? Saya bilang sama Lia, ini nggak ada asuransinya. Coba kamu tolong cari tahu, kita bisa bengkel di mana yang memang bisa memperbaiki dengan kondisi yang lebih Perasaan murah. Lia waktu itu begitu dengar jekrak gitu ya. Gimana Lia sebetulnya? You kaget banget Bu, Ah, kaget. terus? Memang saya sadar, saya lalai gitu ya. Tapi memang saya lagi ke track. Kalau nggak salah tuh ada mertua saya di situ ngomong apa begitu. Jadi saya fokus ke dia begitu. Ke dia ya itu tadi mikirin orang lain aja terus gitu yang gue nggak diperhatiin. Itu saya juga sadar sih. Jadi saya langsung meninggalkan itu gitu loh. Meninggalkan, pikir aman. Kan aman gitu loh. Ya akhirnya kejadian begitu. Cuman memang pikiran saya langsung kacau sih kayak waduh. Salah nih gua, udah pasti marah besar. Tapi pada saat Jadi saat itu Lia sudah iya, merasa bahwa Doni akan marah. tahu saya oke. karena dia raut wajahnya pun sudah terlihat kan dia keluar langsung udah kayak apalah gitu udah tahu wah saya tahu anak juga sense ya udah ada marah saya diam itulah dia ngomong begitu tuh nggak langsung kayak orang sadar gitu yang coba ya kamu cari gini enggak Bu. Oke, Ada proses realitanya. pendiaman panjang Oke. dulu. Oke. Baru yang tadi dia bilang, saya kasih tahu ini itu. Jadi yang terjadi waktu pergi tetap pergi, Tetap pergi. tapi di dalam mobil, Enggak, saya pergi sendiri, oh kamu pergi dia sendiri, tetap di rumah. dia di rumah, memang Ya. nggak Enggak, ikut. enggak, Nggak dia ikut ya? lupa. Saya tetap ada di mobil. Oh. Nah, tapi kenapa dia nggak ingat? Karena dia saya meneglect gitu ya neglect istilahnya. saya gitu ya. Jadi kami sama-sama mau ke mall karena mesti antar anak untuk pergi les. Oke. Dia kan nggak mungkin nggak jadi les. Ya. Mall itu dia pergi sendiri dan saya sama anak-anak gitu ya saya nunggu saya texting ini di mana nih udah waktunya pulang ini dia nggak ngeliat Masa nggak Li? ih pun Perasaan Lia saat itu merasa diabaikan. iyalah Anak-anak gimana? Terpengaruh nggak dengan konflik kalian itu? banget Kenapa? Anak-anak jadi dia diam aja oke. Anak-anak jadi takut dengan papanya yang sama. betul terus khawatir papa mana ya mah itu kok kita udah mau pulang nih gue udah selesai papa belum balas WA-nya cak juga gitu jadi dia khawatir Oke. Jadi ternyata kemarahan atau konflik orang tua dapat membuat anak-anak menjadi rasa nggak aman ya. Dan Doni saat itu sebenarnya lagi ngapain Doni? Saya lagi menenangkan diri Oke. supaya saya nggak ngomong yang yang panjang tapi oh, angin. Jadi sebenarnya kamu marah banget tuh. banget begitu Oke, ya. banget. Jadi
daripada saya marah banget dan akhirnya menimbulkan konflik. Awalnya berpikir seperti itu karena pembelajaran dari seminar-seminar dan sebagainya tuh ngasih tahu ya untuk belajar begitu tuh untuk menahan diri. Tapi ternyata kebablasan juga. Ada 8 hari kali ya. Oke, Malah. 8 hari. Satu bulan. Tapi buat lumayan. dia rasanya 1 bulan. Oh, buat Lia harganya 1 bulan. Heeh. Ya. Jadi perasaan Lia waktu didiemin sama Doni bukannya enak. Gak ada yang nyuruh tadi ngisi air gitu. Oh saya malah takut Bu, jadi saya rajin gitu rajin. Untung saya semua nggak mencurigai rajin. itu air ada apanya Iya, gitu. iya juga. Takut saya jadinya. Oke, Bener. jadi malah Lia berusaha untuk memperhatikan. Dan khawatir salah. Khawatir salah. Nah, jadi berarti ada tetap ketakutan ya. Iya. Dan buat Doni, waktu Lia melakukan kan jadi halnya jadi baik tuh Don. Dia menservis kamu dengan jauh lebih baik dengan kamu mendiamkan. Dia kan? Nah, Oh jadi gitu mungkin caranya kali ya. buat kamu puas nggak? Puas nggak? Kalau ditanya puas nggak puas karena kan akar konfliknya tuh belum selesai. Jadi ini yang harusnya diselesaikan, di mana kami harus duduk bareng untuk ngobrol dan selesaikan. Maunya bagaimana? Nggak boleh saya yang diam aja dan akhirnya membuat Lia bingung mau sih gimana dan sebagainya. Itu juga jadinya tidak menyelesaikan masalah. Titik apa kamu kemudian merasa, oke, saya mulai mau bicara sama Doni, sama Lia. Di titik di mana Lia bilang, ini mau bagaimana? Harus diselesaikan, harus diservis. Saya langsung bilang, iya, ini harus diselesaikan. Dan ke bengkel. Nah itu ada ceritanya lagi tuh Oke, Bu. gimana? Jangan panjang-panjang. Jadi pokoknya saya yang kasih info akhirnya. Saya yang memang mencari. Saya yang mulai ini gimana mau diapain. Oh, berarti Lia berinisiatif untuk Iya. membantu Doni Betul. menyelesaikan konflik ini dengan cari bengkel. Iya kan dia Oke, bilang ada kamu peran cari. Lia ya. Kan dia Oke. bilang kamu cari kan gitu Oke. kan. Nah ini tanggung jawab saya. Jadi saya bilang oke. Saya kasih info. Saya kasih info itu, saya nyari. Jadi saya kasih info dan memang benar kan akhirnya ya info itu begitu. Akhirnya dia pergi sendiri dan receh banget. Iya. Gimana? Waduh, saya tuh ngerasa nyesel banget gitu ya setelah tahu banyak, belajar banyak, ternyata nggak imun. Saya bilang, aduh gila ya. Ternyata biaya Langsung. untuk benahin satu panel itu ternyata cuma segitu. Dan saya bilang, Pantas nggak dengan diemin 8 hari? Satu dia. bulan. itu dia. Jadi saya bilang, aduh Tuhan mohon maaf deh. Apa yang saya lakukan ke istri saya tuh ya, aduh nggak benar banget deh. Bukan sesuatu hal yang menyenangkan, bukan sesuatu hal yang saya bilang saya bangga, saya ceritain ini, tetapi satu hal yang saya berharap siapapun yang dengar hal ini bukannya menjadi mau ngikutin saya gitu ya. Tapi jangan kayak saya loh, penyesalannya tuh nggak enak banget. Jadi sebetulnya tadi kekhawatiran yang besar bagi Doni adalah juga sebenarnya financial ya. Ya kan? Salah satunya itu. Pikiran. Yes. Nah, sehingga Doni tanpa menyadari melukai Lia dengan diamkan seperti itu. Dan ternyata yang tadi itu dampaknya juga ke anak-anak Bu. Iya. Sama Dan satu, anak-anak satu lagi Bu. Selama Yang 8 hari anak-anak takut deket-deket sama Doni. emang yakin 8 hari, saya pokoknya selalu bilang satu bulan. bulan. Gitu ya. Pokoknya gitu. Cuman ada satu kata lagi yang juga memang membuat dia tambah marah sih. Rasa itu ya. Saya bilang, Cirel, apa kamu lebih pentingin tip uang gitu ya, salah daripada relasi. Nah, dia tambah marah. Padahal kamu itu menyadari kata-kata itu adalah kebenaran. Iya. Ya. Dan Tapi di membuat dalam kamu jadi frustasi. kemarahan itu jadi makin frustasi. Bener. Bahwa ternyata ya juga ya, tapi entah marah. keburu gengsi atau apa begitu ya, udah nggak bener lah. Jadi ternyata sebetulnya kemarahan itu bukan hanya kesalahan orang lain, tapi juga ada perasaan frustasi dalam diri kamu membuat kamu jadi makin marah ya. Betul. Tapi karena ada rekonsiliasi itu justru jadi lebih meluruhkan hati saya dengan mendengar harganya cuma segitu walaupun tetap uang ya Bu ya. Tetapi menurut saya kok di 8 hari gitu sampai dianggap Lia 1 bulan. 1 bulan Don. Wow. Jadi kamu terlihat bahwa Tuhan menolong kamu Ya. menyadarkan. Justru dengan cara itu Tuhan dalam tanda kutip ya nabok saya. Begitu tuh. Ya. Luar biasa. Thank you. Kalau Jeffrey ini punya cerita di mana kamu pernah punya titik menyerah di dalam pernikahanmu waktu berkonflik. Ya, iya punya sih, punya. Jadi Boleh berbagi. iya itu di momen waktu itu kita ya Yesus
Ya, pada saat itu sih memang kondisinya saya kerja, lalu Inge juga mulai kerja. Kita punya income yang kurang lebih mirip. Kan mungkin waktu itu agak besar sedikit gitu. Kalau nggak salah dia ngajar, momen dia ngajar. Besar daripada income saya gitu. Nah, satu malam ketika dia pulang, saya pulang, terus dia lagi ngajar anak. Saya ingat banget momen itu dia duduk di ranjang gitu. Anak-anak kan di ranjang, kayaknya lagi ngajarin Juan. Terus kayaknya nggak bisa-bisa si Juannya. Lalu waktu itu saya bilang apa ya, intinya tiba-tiba dia lempar buku itu ke bawah. Ini lu yang ngajarin deh, kita agak konflik sedikit. Oke. Terus dia lempar buku itu deh, saya marah banget. Jadi saya bilang, wah waktu dia lempar itu saya ngerasa harga diri saya, wah kayak bener-bener diinjek-injek gitu loh, bener-bener ini. Terus langsung saya berdiri, saya bilang, oh saya udah siap di hati saya udah bilang, lu kalau sebut kata itu, saya iyain hari. Lu mau ngomong, saya bilang, "Yuk, lu mau ngomong apa? Lu ngomong deh, ayo kita mau ngapain sekarang?" Oke, stop di sini. Kalau dari perasaan Inge, hari itu tuh lagi ngelempar bukunya. Sebetulnya perasaan kamu lagi apa tuh? Kalau saya kayaknya itu luapan kali ya. Karena saya berpikir dia bisa pulang sampai malam kayak gini. Kerjaan. Saya ngurusin kerjaan iya. Ngurusin rumah iya. Anak iya. Saya boleh dong capek gitu. Tapi kondisi itu yang membuat saya akhirnya meluapkan ekspresi saya. Ini anak kok susah banget ya. Dan di titik itu kayaknya ya itu hanya luapan doang. Saya nggak sadar dengan melempar buku itu bikin dia marah. Oh, jadi sebenarnya kamu frustasi dengan anakmu Iya. yang nggak bisa belajar. Iya. Ya, sehingga kamu memberikan satu tindakan yang menyakiti Jeffrey. Iya, dan saya Oke. nggak sadarin itu. Nggak sadar. Dan kamu nggak bermaksud gitu ya. Nggak bermaksud sama sekali. Bilang, lah cuma ngelempar doang kok marahnya sampai kayak gitu. Kaget jadi kamu. Oh kaget banget. Kaget banget. Karena kamu nggak bermaksud untuk menekan Jeffrey. Iya. Jadi kamu timbul marah itu dari rasa frustasi kamu. Iya. Ngajarin anak. Terus dia bilang pakai kata-kata itu, loh siapa yang mau ke arah sono gitu loh. Saya cuma merasa saya udah berkorban gitu loh. Maksudnya saya juga kalau disuruh kasih pilihan, saya juga mau kayak dia. Yang kerja sampai malam, tahu-tahu pulang malam udah capek, ya udah tinggal istirahat gitu. Tapi ternyata saya pulang pun saya punya beban yang besar gitu loh. Ngurusin anak, ngurusin rumah gitu loh. Kok lu yang bisa marah sama gue marah sama lu. Terus Jadi lu keluarin kata-kata itu. harapan kamu nih ya waktu kamu marah, waktu kamu frustasi ngajar anak nggak bisa-bisa, sebenarnya kamu berharap waktu Jeffrey masuk apa ya? Oh, kenapa? Oh, anaknya lagi susah ya. Ya udah, gak usah di-expect nilai tinggi-tinggi, yang penting gak remedial. Gak bisa, dia gak boleh remedial dong, dia harus highest. Aku pikir kayak gitu. Mungkin Dia beda udah punya ekspektasi sendiri, Bu. Jadi sebetulnya waktu itu misalkan Jeffrey tepuk-tepuk aja, kamu nggak marah? Kan mungkin kan lempar duluan ya. Oh, oke, Jadi lempar dia duluan. Udah, dia maunya Oke. saya gak lempar duluan. Sebetulnya tadi kalimat Jeffrey kah yang membuat kamu ngelempar buku atau Iya, dia bilang, nih ajarin nih anak nih gitu. Karena gue udah capek, nih giliran lu. Lu kan masih bisa nih, masih punya tenaga. Tenaga gue udah habis. sekedar itu sebetulnya? Iya. Tapi Jeffrey waktu Tapi itu dia langsung merasa kok harga arahnya diri sono, kamu gitu. lagi. Ya jadi pada saat itu ya saya ngerasa harga diri saya tuh bener-bener, wah mau di mana lu kok tiba-tiba main ngelempar buku seakan-akan gue juga capek pulang kerja gitu loh. Semua juga punya capeknya gitu, tapi nggak begitu caranya gitu loh. Saya juga nggak pernah melakukan hal itu kok ke dia, secapek-capeknya saya. Ketika pulang saya drop kerjaan saya, maksudnya apapun itu saya nggak pikirin, ya udah saya pikirin oke, istri sama anak mau kayak gimana. Itu yang saya lakukan. Saya punya prinsip. Jadi di satu sisi ini sebenarnya waktu ngajarin anak-anak itu karena tanggung jawabmu walaupun capek ingin menyelesaikan ya tanggung jawab kamu ya. Iya. Oke. Dan saya pengennya tuh saling gitu loh. Ya, oke. Kalau gue juga capek, Bergantian. lu juga capek. Oke. Heeh. Oke, bagaimana kamu menyelesaikannya dengan tadi tuh lemparan buku apakah lempar-lempar? Ya pada saat itu kan ya anak-anak kaget juga ya Ya. pasti. Dan saat itu kita memang udah dari dulu sepakat kalau kita konflik anak keluar. Ya waktu itu kita suruh keluar anak-anak. Kaget anak-anak? Kaget Ya, loh. Kaget lah. Takut? Karena dia langsung gendong yang kecil Oke. gitu. Si Koko langsung gendong kecil. Enggak, dia langsung Oh. gendong yang kecil, si Koko udah langsung keluar gitu. Dan posisinya pokoknya saya di dalam keadaan yang "Loh, Kaget kok- juga? Oh, kok hanya cuma begini doang kok lu jadi langsung naik pitam gitu kan. Akhirnya saya ditinggal di kamar sendirian. Terus Kita sempat konflik dulu. Terus itu anak saya bawa keluar lalu kita perang konflik. mulu begitu, terus kayaknya saya ditinggal. Terus saya mikir awalnya bilang nggak make sense deh,
sama gue begini doang, kok dia nggak ngerti ya, gue tuh capek loh gitu. Lu enak lu pulang malam, gantian lu nggak, gue juga gue pulang malam. Kalau nggak ya udah nih anak ngeles atau apapun gitu loh. Maksudnya jangan semua dibebanin ke aku gitu loh. Kamu hari itu kayak seperti menjadi korban ya, Iya, dalam keluarga yang terjepit oleh tanggung jawab. iya. Dan kamu merasa Jeffrey enak-enakan aja bisa kerja. Oke. Ya. Kalau dari Jeffrey merasa Ya enggak, dia langsung ngungkapin kalimat Oke. yang tadi bahwa apa namanya, iya ya udah lesin aja di luar gitu loh. Ya udah lu coba lurusin. Nah, jadi saya ditantang terus kayak gitu loh. Kenapa jadi jadi dianggap bahwa kamu nggak ngurusin anak selama ini Iya. gitu ya. Oke. padahal pulang ya saya juga bantuin dia kan gitu, jagain ya apa. Kalau emang itu dalam hal pelajaran yang biasanya dia handle ya dia harus lakukan kan gitu. Pada saat itu pemikirannya begitu. Jadi masing-masing merasa dipersalahkan dan tidak dimengerti. Iya. Nah, Kemudian emang- akhirnya ya saya ditinggal di kamar, terus ya saya merefleksikan diri lah ya. Oh, berarti ya saya nggak ngehormatin ya, tindakannya. kamu menemukan. Ya bagi kurang ajar gitu kan, karena dia lebih tua dan dia suami kepala keluarga. Oke, fine. Ayo masukin tuh ke kepala tuh. Akhirnya ya saya nggak tahu juga, dia juga bernambah sama diri dia. Kayak dia masuk ke kamar. Ya kebanyakan kita kalau udah kayak konflik gitu ya, kita tahu semuanya tegang. At the end tuh kita nggak bisa ngomong apa-apa, akhirnya cuma pelukan, terus kita bilang, iya aku salah, so iya gue juga salah gini-gini. Dan akhirnya itu langsung semuanya tuh cair gitu loh. At the end tuh semua cair dan akhirnya udah cair dulu, udah adem baru. Iya sebenarnya tadi kamu harusnya begini, aku juga harusnya begini. Akhirnya kita menyadari, akhirnya aku harusnya begini, dia harusnya begini, sehingga itu tidak terjadi. Gitu. Jeffrey masuk ke kamar dalam kondisi yang seperti apa? Dalam kondisi yang saya pikir ya saya udah bergumul gitu. Saya udah refleksi. Aduh, ini saya nggak salah gitu. Mau sampai kapan? Saya masuk, saya tanya, mau gimana? Memang tadi waktu di awal tuh saya udah ya udahlah mau Nyerah. gimana lah, ya, nyerah lah gitu loh. Cuman saya pikir gara-gara gini kita itu ya nyerah ya gitu. Udah, cuman saya ngeliat juga emang sifatnya dia nggak bisa ngomong maaf duluan. Akhirnya ya udah saya pelok sih. Terus baru dia jebuar nangis ya, baru kita saling memaafkan kayak gitu. Oke. Baru kita bahas habis. Jadi di dalam perselisihan kalian, di dalam konflik kalian, apakah ada satu hal yang positif yang kalian temukan? Ada Bu. Apa? Saya merasa saya dibentuk Tuhan untuk bisa jadi semakin dewasa terhadap diri saya, ada peningkatan-peningkatan, dan juga terhadap relasi kami. Justru kami juga mulai belajar untuk saling mengerti, tidak selamanya yang saya alami ya, tidak selamanya harus terus digas, harus saat itu juga diselesaikan, dan juga tidak selamanya harus diem, ditunda. Ya kita sama-sama untuk belajar kapan nih kita mau bahas. Cari waktu Mencari buat waktu yang kalian berdua. Oke, luar biasa. Ya. Sama-sama mulai peka untuk mencari waktu yang luar biasa. betul. Buat kalian, Kalau buat kami sih ada gunanya nggak konflik? konflik sangat berguna. Justru kita ngerasa bahwa ya hidup ini pasti konflik karena kami punya dua otak yang berbeda dan gak akan pernah sama. Saya selalu bilang ke anak-anak muda, konflik itu pasti dalam kita punya perjalanan pernikahan. Itu proses yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita semakin mengenal pasangan kita dan bagaimana, saya selalu bilang gini, kalau konflik itu terjadi artinya mungkin saya yang lebih kurang, kamu menutupi saya atau saya yang menutupi. Bagaimana kamu pakai sepatu saya untuk lihat, oh ya ini kekurangan ya, bukan berarti saya dipojokin di corner, tapi bagaimana lu bisa nolongin gue. Sebaliknya saya juga begitu. Menolong. Oke. Saya ngerasa bagaimana ketika, oh ya ini lemah nih, bukan berarti saya injek dia, tapi bagaimana saya bisa melengkapi itu. Sehingga kita sama-sama lihat bahwa, oh iya, ini semua hal yang bisa kita atasin. Kenapa? Ya karena ada Tuhan memberikan hikmat. Nah, kuncinya jadi kalau buat kalian adalah waktu ada konflik sama-sama lihat bolongnya di mana, kemudian saling menutupnya di mana, sehingga kalian bisa saling melengkapi terus menerus ya. Kalau saya ngerasa karena kita kalau lagi berantem kan attacker gitu ya, saling attack satu sama lain, dan itu ngedrain energi. Jadi sekarang menyadari bahwa
buat apa buang-buang waktu kita dan buang-buang kita untuk hal-hal yang seperti ini gitu loh. Lebih baik kita cepetan akhirnya hari-hari ke depan tuh lebih diisi dengan ya kebersamaan kita, dengan impian kita, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dan akhirnya kita bisa menikmati kehidupan pernikahan kita yang lebih baik gitu. Bukan diisi dengan jedung-jedung gitu. Oke. Tapi berarti bukannya kita dari konflik. Iya. Konflik boleh ada, tetapi bagaimana cari jalan keluarnya. Saudara-saudara sekalian, unik ya. Ternyata konflik itu bisa mempertumbuhkan. Konflik itu menjadi sesuatu dinamika di dalam pernikahan, membuat pernikahan menjadi indah. Nah, sebetulnya apa sih ya rahasia mereka sehingga mereka bisa menikmati konflik? Apa yang menjadi kekuatan pernikahan mereka sehingga ketika konflik datang, mereka bisa terus melewati dan menikmati. Ada kekuatan baru yang selalu diberikan oleh Tuhan untuk mereka terus menikmati pernikahan. Kita lanjutkan nanti ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelayanan Yayasan Unike, silakan kunjungi website kami di www.unikefamily.org. Selamat menjalankan amanat Kristus bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.